Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur dengan Rakluen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. 21 hari lewat. Alhamdulillah masih sehat. Saya juga berharap sedulur-sedulur di rumah juga selalu sehat agar kita bisa melanjutkan dengan menciptakan kebahagiaan. Hari ini seperti biasa menu-menu sederhana yang hadir di hadapan saya. Ada nasi, ada sepotong tahu, ada mentimun, dan tentu saja ada sambal. Ini tadi saya masak sendiri. Saya tidak tahu rasanya bagaimana. Saya selalu pakai perasaan saja ketika masak. Saya coba ya. Bagaimanakah sambal saya? Apakah keasinan? Apakah kurang asin? Belum tahu. Bismillah. Saya cicip dulu sambalnya ya, biar tahu. Enak. Enak. Pas. Tidak perlu cari pisau. Sudah ada pisau buatan Tuhan. Keripik tempe sudah agak melempem tapi masih enak. Bismillah. Ya, saya mau melanjutkan cerita saya kemarin tentang hidangan Lebaran. Pada episode kemarin saya sudah menceritakan tentang ada sesuatu yang saya hidangkan, sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa di sini saya maksudkan sebagai sesuatu yang tidak pernah kami lakukan atau dilakukan oleh orang lain dalam menyajikan hidangan Lebaran. Kemarin saya cerita tentang rujak legi atau rujak buah, dan salah satu bagian penting dari rujak legi itu adalah bumbunya. Tidak saya duga bumbu rujak legi itu menyelamatkan saya, mengantar saya monetisasi dari akun sebelah. Mungkin dianggap tidak relevan karena saya ada di sini, tapi kok ceritanya tentang orang lain gitu ya. Ini kok simpangan deh ibu jemput sampean lah. Baru ini. Baru. Sekarang sambal. Saya saat itu sudah ada di ambang putus asa karena sampai sekian belas bulan ternyata belum monetisasi. Setelah lewat 12 bulan masih negatif. Pindah tempat dan saya lanjutkan cerita saya tadi. Mengapa bumbu rujak legi saya anggap sebagai salah satu penyelamat dari channel saya? Karena tidak saya duga ternyata pada bulan kesekian tiba-tiba viewsnya menanjak. Jumlah penontonnya bertambah terus dari ribuan, kemudian menjadi puluhan ribu, kemudian menjadi ratusan ribu. Dan itu menimbulkan kekagetan tersendiri bagi saya. Bagaimana tidak, apa yang saya buat itu adalah konten yang seadanya, konten yang saya tidak pernah berpikir terlalu jauh. Karena HP yang saya gunakan itu sebenarnya kurang memenuhi syarat untuk dibuat konten. Macam-macam kendalanya, dan ketika videonya jadi juga kameranya gerak-gerak, stabilisasinya tidak memuaskan. Ya saya memaklumi karena memang HP-nya seperti itu, tapi tidak saya duga ternyata justru konten itu yang menyelamatkan channel saya. Menurut saya itu isinya. Itu saya lakukan sesuai dengan kebiasaan saya ketika membuat bumbu rujak legi. Ya seperti itu caranya. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi menarik buat orang lain. Silakan bisa tonton di sebelah ya, di YT. Kalau memang penasaran seburuk apa videonya, sampai saya sendiri merasa kurang percaya diri untuk mengunggah itu. Tapi pada dasarnya saya memang meniatkan untuk mengunggah video yang saya buat, apapun hasilnya, dengan alat serupa apapun, saya memang berniat bergerak sesegera mungkin, gak perlu menunggu punya alat yang bagus dulu. Nah, itu yang membuat saya jadi lega. Sudah sekian belas bulan belum dimonetisasi.
taruhannya kan besar. Otomatis masuk bulan ke-13 yang dipertaruhkan adalah bulan pertama tahun pertama. Anggap sajalah mulainya bulan Januari sampai Desember. Ketika selama 12 bulan itu tidak dimonetisasi, otomatis akan masuk bulan ke-13. Masuk bulan ke-13 kalau dihitung 12 bulan, otomatis yang bulan Januari itu dianggap hangus jam tontonnya. Ini yang mendebarkan. Kalau jam tonton pada bulan Januari itu sedikit, mungkin tidak masalah. Tapi kalau jumlah penonton pada bulan Januari itu besar sekali, otomatis akan dipertaruhkan. Dan untuk mencari jumlah views sebesar itu pada bulan ke-13 belum tentu bisa. Begitu seterusnya sampai bulan ke-14, 15, 16, 17. Pada akhirnya saya pasrah setelah sekian belas bulan. Terserah. Karena saat itu saya memang berharap benar untuk bisa monetisasi, dan itu tidak terwujud. Akhirnya ya pasrah. Ternyata pada bulan ke-18 views dari video Bumbu Rujak Legi ternyata meningkat drastis. Banyak orang yang merasa diuntungkan dengan adanya video itu, merasa bahwa video itu memberikan tips-tips yang menurut mereka butuhkan. Ya lega, menjadi 4.000 lebih bahkan saat itu. Lega, akhirnya secepat-cepatnya saya melakukan proses monetisasi. Itu yang membuat mengapa Bumbu Rujak Legi menjadi berkesan, dan video tentang Bumbu Rujak Legi menjadi berkesan pula karena sudah menyelamatkan kanal saya, Rakluen. Terus pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa itu, dari pengalaman itu? Ya memang harus bersabar saja, mau di YouTube, mau di Facebook, mau dimanapun memang harus bersabar. Tidak pernah tahu video yang mana yang akan jadi viral. Tidak akan pernah tahu video mana yang akan menjadi FYP. Semuanya sudah dipersiapkan matang, rapi, terencana dan lain-lain, tapi ternyata videonya tidak berhasil viral. Sebaliknya ada video yang ekleng, gaya sak-sae, ternyata malah jadi viral. Tapi bukan berarti kita bikin seenak-enaknya saja, tidak. Tetap saja harus ditata, dikonsep, dipikirkan benar sematang mungkin agar hasilnya bagus. Perkara nanti ada yang nonton atau tidak ada yang nonton, sudahlah itu rezeki dari Yang Maha Kuasa. Itu sih prinsip saya. Begitupun ketika saya masuk ke Facebook Pro, berbekal pengalaman itu saya santai saja. Yang penting saya berusaha. Dari awal sampai sekarang pun saya belum optimal sama sekali berusaha, masih sebatas syukur ngisi ya. Hanya ada 2 konten dalam sehari, ya itu belum memenuhi syarat sama sekali menurut saya atau menurut yang lain. Karena seperti yang saya dengar itu banyak yang membuat sampai belasan, puluhan itu. Saya belum mampu untuk sampai ke tahap itu. Yang penting walaupun dengan 2 konten saya tetap konsisten untuk terus hadir, terus mengunggah konten. Itu saja. Terima kasih, itu wajan saya hari ini. Kita ketemu lagi dalam waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki di kampungku disebut mana lagi. Ini jajanan kesukaan emak, kesukaan saya juga. Sederhana, tapi nggak bosen nih.